YouTube channel. Selamat datang di YouTube channel ML alias Mega Lapar atau Mega yang selalu lapar. Seperti biasanya, konten aku kali ini, aku akan konten tentang Mega Lapar Asmara. Jadi buat kalian yang haus, lapar tentang asmara, tonton konten ini wajib. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe dan di share ke seluruh dunia nyata. Jangan yang halu-halu. Dan seperti biasanya, aku akan mendatangkan pakar asmara, yaitu dia lagi dan selalu dia lagi, yaitu Bang Julu. Ini gimana? Ya, persoalan klasik di mana setiap orang punya harapan tapi kadang-kadang juga tidak terpenuhi dengan harapannya, yaitu cinta. Bertepuk sebelah tangan. Jadi cintanya gini. Kenapa bisa terjadi cinta bertepuk sebelah tangan? Iya betul. Tidak adanya keselarasan antara bisa berbagai hal, misalkan selera, ekspektasi. Jadi persoalan selera itu kadang-kadang kita dipicikan, tapi nggak apa-apa dan memang itu selera gitu. Ya. Sama dengan makanan kan gitu. Beberapa kali dalam konten kita itu selalu membahas tentang apa yang diinginkan. Ketika kita menghadapi situasi cinta bertepuk sebelah tangan, maka lakukanlah bertepuk kepada air, maka riaknya akan besar. Artinya harus lebih eksis di situ untuk menunjukkan siapa aku. Iya benar, setuju itu. Iya dong. Ya. Jangan terus tiba-tiba jadi terpuruk. Iya ngapain aja? Iya kan? Udah cinta bertepuk sebelah tangan, terus nanti mikirnya hanya si Yuki anjir Korea nggak sih? Hirup teh menik kieu teh. Nah kan. Pasrah aja, pasrah. Jadi kayak, nah bener. Iya kan? Jadi kayaknya teh pasrah aja gitu. Iya. Kita teh harus ngasih pandangan bahwa apa yang lu pikirin itu salah. Gue tuh bisa lebih dari apa yang lu inginin. Dua hal yang harus dilakukan ketika kita dihadapkan dengan cinta bertepuk sebelah tangan. Apa? Satu, mencari yang lain yang selaras dengan kita. Yang kedua, bagaimana mengupayakan kita bisa mengakomodir apa yang dia inginkan. Betul. Kan persoalan cinta bertepuk sebelah tangan itu soal ketidakadanya keselarasan kan. Misalkan dia mau dengan postur tubuh yang kurus kering misalkan, maka upayakan kita gym lah gitu. Iya, mau. Tidak. Iya, kuningan Iya. deui. Betul. Nah, kalau aku lebih lain. Iya, itu poin kedua. Poin kedua adalah cari yang lain yang memang menemukan orang yang mempunyai selera apa yang kita miliki. Itu kan frekuensi dia Iya. bertepuk sebelah tangan. tapi kalau aku tuh lebih tidak setuju ketika seseorang itu memandang dari satu fisik. Jadi kalau misalkan suka nih ya, memang kalau kata Boy William tuh pastilah melihat sesuatu tuh dari jenisnya dulu nih, dari fisiknya dulu baru ke hati dan yang lain-lain. Tapi kalau aku pribadi itu tidak suka, maksudnya belum tentu orang yang maksudnya punten ya, ini bukan body shaming, misalkan gendut kayak gue atau swing gitu ya, atau matanya seperti apa, belum tentu dia tidak mempunyai hati yang tulus gitu, ngerti nggak? Iya. Dan soalnya kalau kita gitu mencari pasangan itu kan harus yang tadi satu frekuensi. Iya, satu frekuensi. Bukan melihat dari fisik. Emang fisik mau dimakan cuy? Iya. Enggak, masalahnya gini, orang menyukai dalam segi fisik itu persoalannya hanya sedikit, di mana menggesernya itu sedikit sekali. Tetapi bagaimana kita menjebak seseorang untuk mencintai saya, misalkan kamu, misalkan. Misalkan. Kamu jadi oke. Ya kan? Ini misalkan, ini makan. Misalkan, kan siapa tahu, nggak tahu kan. Misalkan, terus tiba-tiba terjadi seperti itu. Makanya jangan terlalu benci sama seseorang, biasanya berbalik. Iya benar. Saya makanya berharap dia sangat benci sama saya. Dia berbalik. Gini masalahnya, urusan cinta tuh bukan soal persoalan fisik sebenarnya, persoalan rasa. Jadi menggesernya cuma sedikit, tidak sampai 180 derajat. Tapi perilaku seseorang ketika mencintai, maka ia akan bisa merubah hidupnya, perilakunya 180 derajat itu mungkin. Artinya, kita tidak harus berupaya, misalkan tadi, sebagus-bagusnya body dengan gaya barat misalkan. Tetapi dia tidak mahir dalam berpenampilan, maka buruk juga terlihatnya. Iya betul. Maka tidak akan juga terjadi koneksitas selera itu tidak akan terjadi.
Jadi yang paling mudah adalah bagaimana mengubah pikirannya. Misalkan saya dengan penampilan seperti ini, terus tiba-tiba ada perempuan yang menurut saya suka misalkan. Tetapi penampilan saya, keberadaan saya itu tidak selaras dengan apa yang diharapkan. Maka rubahlah pikirannya. Dengan cara apa? Banyak hal. Misalkan dengan cara berpikir saya misalkan. Apa yang tidak dimiliki oleh dia gitu. Sebutlah cantik tapi wawasannya kurang. Maka saya harus punya wawasan yang lebih. Ada poinnya ya? Iya, ada poinnya. Selalu ada ketergantungan dari sisi itu. Saking cantiknya, maka dia akan sedikit sekali temannya. Karena orang akan banyak, resikonya banyak. Orang yang sangat digemari oleh banyak, sebutlah perempuan yang atau laki-laki yang digemari banyak perempuan, stigmanya jadi buruk. Itu ulah yang tidak tercapai. Ulah orang-orang yang tidak dapat mencapai keinginannya, maka nyinyir. Artinya si sosok manusia itu beresiko untuk kesepian, tidak banyak teman. Maka saya akan ada di setiap waktunya. Setelah itu semua akan berubah. Ketika apa yang dia inginkan tergeser dengan apa yang dia perlukan, maka runtuh semuanya. Maka suka terjadi gini, perempuan dengan role model seorang artis siapa gitu. Begitu disandingkan foto fansnya dengan foto laki-lakinya, jauh melamelu gitu kan. Coba sok. Makanya saya lihat ke sana aja dong. Ya makanya saya yang kurang fokus. Ini ya konten ini. Masa aku harus masuk ke situ kan? Aduh. Iya kan? Nyindir orang. Gitu. Artinya amat sangat mudah. Jangan berkecil hati ketika dihadapkan dengan situasi cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, betul. Karena potensi untuk berbalik itu sangat tinggi. Ketika menyukai laki-laki yang misalkan tidak menyukai bentuk tubuh kamu misalkan. Lalu kamu berupaya gym gitu. Capek. Kocak menurut orang. Kocak. Menurut aku. Tetapi coba kamu pikirkan, apa yang dia tidak miliki, kita penuhi. Iya, bisa begitu. Dan Iya kan? kalau aku pribadi sih ketika begitu ya, aku langsung berpikir, udah lu miskin hati aja. Kalau gua mau gitu, jadi kayak ketika maneh tidak bisa menerima orang dengan keadaan seperti ini dan orang sudah memberikan effort yang baik gitu, lu tidak menerima, ya udah gua mah tinggalin aja. Walaupun maksudnya masih suka, masih sayang, ya udah lu miskin hati udah. Iya. Menurut aku ya, orang yang miskin hati itu lebih parah, tidak berkemanusiaan. Bener nggak? Iya benar. Menurut aku begitu. Tapi kan juga kita harus berpikir gini, bahwa kebebasan dia untuk menolak juga boleh. Iya betul. Iya kan? Bisa aja. Cuman kalau misalkan aku berpikirnya begitu, jadi orang tidak akan pernah rugi memberikan effort yang baik hanya untuk orang yang hatinya pun juga sempit gitu. Iya. Kalau aku gitu, jadi udah aja selesai. Lu mau gimana? Kasarnya mau hidup lu mau kayak gimana? Mau baik, mau buruk, mau lu sama cewek, mau kayak gimana? Urusan lu anjir gitu. Cuman udah dari situ gue stop kenal sama kamu karena kamu tidak cocok dengan saya yang hatinya lebih kaya daripada kamu. Persoalannya adalah ketika posisi dia ada dalam posisi kamu, di mana ketika terus tiba-tiba ada laki-laki yang tidak selaras dengan keinginan kamu, menilai diri kamu sebagai orang yang kecil hati. Aku tuh ngobrol gitu, maksudnya gini, aku sangat berterima kasih kamu menyukai orang gitu. Orang bukan tidak mau membalas rasa kasih sayang kamu sama orang gitu. Tapi lebih ke ayo ngobrol nih, yang persoalan cinta menurut aku tuh bisa dibangun. Iya yang tadi. Bisa dibangun, bener kan? Bener. Bisa dibangun. Jadi kalau misalkan bagaimana nih tengahnya, lu mau nggak nih ngikutin orang atau orang mah tidak pernah memutuskan kayak misalkan, udah gue nggak suka nih sama lu gitu, enggak. Jadi orang menghindari. Tapi orang, ayo kita ngobrol nih berdua, duduk berdua, kita cari solusinya bareng-bareng gitu. Iya. Karena satu poin ya, ketika kita disukai sama orang, kita tuh harus menjadi orang yang bangga dan bahagia. Iya. Karena ada orang yang suka sama kita benar. Iya. Bentuk penghargaan disukai orang itu atas dasar menghargai keistimewaan saya gitu misalkan. Dengan dia misalkan pergi gitu. Pergi. Ya enggak, jangan sampai jangan dong gitu. Kamu jangan pergi, aku perlu kamu dan seterusnya. Jangan. Kalau saya mengambil keputusan, misalkan ada siapapun lah, seseorang mengambil keputusan untuk tidak bergandengan dengan orang yang menyukainya, maka ketika seseorang yang ditolak lah juga mengambil sikap untuk oke, saya harus melupakan kamu gitu, dan saya akan pergi. Ya mah enggak ada naon gitu. Dan kadang-kadang jadi terlihat gitu keburukannya gitu. Jadi berubah aja gitu, berubah. Oh ya, oke, sekarang sudah baik dan bisa normal itu untuk bicara.
sebagai sahabatnya. Bisa terjadi. Yang paling penting itu adalah jangan pernah mengharapkan sesuatu bayang-bayang yang tidak akan pernah terjadi. Berikan keputusan, berikan sikap untuk bisa mengubah dirinya, sekalipun itu adalah situasi di mana dia akan berhadapan dengan cinta bertepuk sebelah tangan. Terus kalau bisa nih ya, kalau misalkan cewek tuh rata-rata kayak gini nih, kok ini cowok tuh ya bercinta bertepuk sebelah tangan. Kalau misalkan lu nggak puas dengan kenapa dia begitu sama lu gitu, kejar aja sampai lu nemuin jawaban dan lu tuh akan merasa oh iya, lu tuh nggak pantas untuk gue gitu, ngerti nggak? Dan nanti juga kalian tuh akan tahu, oh iya dia tuh nggak suka gue begini, atau oh ternyata lu yang bajingan gue ngasih. Udah kejar aja sampai lu nemuin jawabannya. Kurang nggak salah karena mental itu penting nomor satu. Setiap orang punya formulasi ya, formulasi untuk melupakan seseorang. Misalkan bagaimana dia merendahkan saya gitu, dengan merendahkan saya, tapi kan akhirnya jadi detox gitu, jadi pengobatan. Jadi pengobatan, jadi pancing misalkan saya suka sama kamu terus tiba-tiba kamu menolaknya, kumaha carana biar perilaku buruk kamu tuh muncul dan akhirnya itu menjadi formulasi saya membenci kamu. Juga boleh selama dalam koridor yang tidak melanggar hukum.